Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami yang lemah ini, sepanjang kami beraktivitas di hari ini, kami mau bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di hari ini, dapat membantu setiap kami merefleksikan kehidupan kami sepanjang hari ini, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bantu dan sertai kami, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-22, ayat yang ke-19 yang menyatakan, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-Mu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sudah itu tampillah Zedekia bin Kenaan, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada Raja Panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenal Raja Israel di antara sambungan baju ziarahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dan lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana, gading dan segala kota yang didirikannya, bukan
apakah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja pengganti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Raja Ahab, raja yang melakukan hal yang buruk di mata Tuhan, berakhir di dalam bacaan hari ini. Bahwa ia meninggalkan dunia, dia mati dalam medan perang sesuai apa yang Tuhan katakan. Dan dari kisah Ahab ini kita belajar tentang bagaimana hendaknya kita hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tema bacaan kita dari Sabda Bina Umat adalah jalani hidup bersama Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya dipercayakan untuk hidup, untuk memperoleh anugerah kehidupan, maka hal selayaknya dan sebaiknya yang kita lakukan adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup bersama Tuhan itu berarti terus mengandalkan Dia, terus berserah kepada Dia, dan patuh pada setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan. Yang artinya bukan berlaku sebaliknya, berlaku jahat, berlaku tidak adil, berlaku semena-mena sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Karena kita melihat ketika kita melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan, tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, maka penghukuman yang asalnya daripada Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersama mau diingatkan untuk bersama mematuhi dan memelihara ketetapan yang Tuhan berikan dengan hidup bersama Dia dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Raja Ahab yang melakukan hal yang buruk di mata Tuhan, hal yang tidak baik di mata Tuhan, telah mendapat hukumannya. Pertanyaan, apakah kita mau berakhir seperti Raja Ahab? Tentu saja sebagian besar kita, dan mungkin semua dari kita, menjawab bahwa kita tidak mau berakhir seperti Raja Ahab. Kita pasti mau kehidupan kita setelah ini, setelah kematian, atau bahkan kematian kita adalah kematian yang baik adanya. Hal itu hanya dapat terwujud ketika kita melakukan yang baik semasa anugerah kehidupan yang Tuhan berikan telah kita lakukan dengan baik. Mengasihi sesama, menolong sesama, melihat mereka yang tertindas, melatih empati kita, terus bersabar, dan hidup bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan bersama Tuhan adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita pada tuntunan dan kasih-Nya. Bukan pada tuntunan dan penyertaan pikiran kita, hati kita sendiri. Tetapi bagaimana kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mengendalikan diri kita, memilih yang baik dalam kehidupan ini. Melatih kepekaan, mendengarkan mana yang adalah suara Tuhan dan mana yang merupakan suara dari hati kita dan pikiran kita. Mari mengakhiri hari ini, mengakhiri minggu ini, kita mau bersama diingatkan untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Menjalani kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Itulah cara kita hidup bersama dengan Dia. Karena ketika kita mengatakan bahwa ya, saya sudah hidup menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, tentu saja itu bukan yang Tuhan harapkan. Kita belum sepenuhnya hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita mengatakan menjalani kehidupan bersama Tuhan, itu berarti kita sudah mau dan bersedia
dibentuk oleh setiap peristiwa, oleh setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan semua hal tersebut, kita mau tetap taat dan setia hanya kepada Dia. Mari lakukan yang baik di mata Tuhan, jalani kehidupan bersamanya, bersama cinta kasih-Nya yang menghidupkan dan menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Allah untuk penjagaan, untuk anugerah Tuhan, kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami bersyukur ya Allah. Dan pada saat ini kami boleh bersama diajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Yaitu berarti ketika kami memilih menjalani kehidupan bersama Tuhan, kami mau setia dan taat pada perintah Tuhan. Kami mau hidup berserah penuh kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan mensyukuri bahkan menghayati setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati istirahat malam kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.